Kembali kita bertemu pada malam hari ini. Satu sukacita boleh kita alami oleh karena Tuhan telah menuntun menyertai kita dalam sepanjang hari ini. Dari pelataran gedung gereja Jemaat Kerambe, saya menyapa Bapak Ibu. Selamat malam, Shalom, semoga kita dalam keadaan sehat. Mari kita nikmati pujian ini untuk menikmati kasih karunia Allah. Kasih Yesus indah dalam menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir jalanku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, menikmati malam ini dan memberikan kita kesejukan dan kesegaran di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, malam ini ya Tuhan kami boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga kami. Sebelum kami menikmati malam ini dalam tidur kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami rindu disapa oleh firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu.
dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sesungguhnya melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Segenap jemaat Karambe, berbahagialah kita. Pujian ini mengaminkan firman ini untuk kita renungkan. Amin. Kebaikanmu bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila kau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita.
semua daripadanya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Bila engkau dipakainya, bila Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini melalui firman yang telah kita dengar, memberikan kita pemahaman hidup yang berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, buah merupakan tanda bahwa suatu pohon itu hidup, bertumbuh, dan sudah dewasa. Selain itu, buah yang kita hasilkan merupakan tanda yang pasti akan menarik dilihat orang, karena buah itulah yang akan bermanfaat serta menyenangkan. Begitu pula kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita seharusnya sebagaimana yang disampaikan Yakobus dalam suratnya. Yakobus menekankan hidup yang berbuah sebagai tanda dari kehidupan imannya kepada Tuhan. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati, seperti dikatakan dalam pasal 2 ayat yang ke-17 dan 18. Jadi pernyataan Yakobus hendak menegaskan bahwa kehidupan kekristenan sudah berimankan Kristus yang sudah hidup baru, seharusnya menghasilkan buah. Pertanyaannya, ibu bapak, saudara-saudara, apa dasarnya saya harus berbuah? Dan bagaimana hidup saya harus berbuah? Di dalam setiap kehidupan ini, ibu bapak, saudara-saudara. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-17-18, dasarnya saya dan saudara berbuah adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita untuk berbuah menjadi berkat bagi semua. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang datangnya dari atas diturunkan Bapa segala terang atas kehendaknya sendiri. Ia telah menjadikan saya dan saudara yang kita kenal dan kita baca melalui firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu
berkata bahwa kita harus berbuah. Jadi dasarnya kita berbuah adalah anugerah Allah. Tuhan sudah memberi kita anugerah sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan yang kedua, apa buah yang harus kita hasilkan? Buah yang harus kita hasilkan itu melalui perkataan, melalui perbuatan. Buah perkataan adalah sangat penting vital dalam kehidupan. Bersama dimanapun kita berada. Ketika kita dapat berkata-kata dengan lembut, sopan, bijaksana, dan benar, maka orang akan merasa diberkati dan dikuatkan. Dimotivasi dengan kehadiran kita. Ketika kita dapat memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan pun tentu merasa senang dengan pujian dan penyembahan kita. Bahkan ketika kita menguasai lidah dan perkataan kita sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sesama, maka sesungguhnya kita telah membahagiakan diri sendiri. Sebaliknya, ketika kita mengeluarkan perkataan amarah, fitnah dan makian, hinaan dan hujatan, maka sesungguhnya kita telah menipu diri kita sendiri dan sia-sialah ibadah kita. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-26 bagian B. Buah perbuatan juga adalah sangat penting vital dalam kehidupan kita. Karena dengan buah yang baik pasti disukai orang. Dengan buah yang baik membuat kita hidup berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan buah yang berbuah dalam hidup ini? Dikatakan di sini harus menjadi pelaku firman. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Itu satu paket, seperti dua sisi mata uang. Dalam harus mendengar, kita harus mendengar, melakukannya, tapi juga kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Banyak orang berkata, kalau kita cuma ngomong doang, tidak ada action, percuma. Demikian juga dengan iman kita. Malam ini, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita telah menerima anugerah Allah, kita telah menikmati kasih-Nya, kita diberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini, dan kita juga dituntut untuk berbuat. Mari kita berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Kita hidup di dalam berbuah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan berdoa. Kita bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kita. Kita dituntut untuk terus-menerus berdoa. Karena dengan berdoa kita merasakan hadirat Allah. Mari segenap jemaat kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Malam ini ya Tuhan, kembali kami berkumpul bersama saudara bersaudara, anak istri, cucu, dan seluruh keluarga kami di setiap rumah. Firman-Mu telah melawat kami bahwa kami harus berbuah melalui kehidupan kami. Dan buah-buah ini kami nampakkan
sebagai cerminan bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Dan itu kami nampakkan melalui perbuatan dan perkataan, bahkan seluruh kehidupan kami. Malam ini juga ya Tuhan, kami datang bersyukur atas segala tuntunan penyertaan yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami boleh alami. Kami boleh dimungkinkan untuk melakukan aktivitas dari pagi sampai saat ini. Yang bekerja Tuhan telah tuntun kembali, baik itu sebagai pegawai negeri sipil dari kantor, karyawan swasta maupun yang membuka usaha-usaha. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum mereka beristirahat, mereka bersekutu. Juga melalui kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur atas Tuhan yang sudah boleh tambahkan umur. Kami berdoa untuk Bapak Leonar Maruru, Bapak Daniel Lita Palinggi, Bapak Mardan Saka, Ibu Alperlita, Saudara Parlita Windura, Saudari Jenny Kapa, Saudari Tiku, Saudari Imel datang ke Salo. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kemampuan sehingga boleh memakai hidup mereka sebagai alat berkat-Mu dan boleh bersukacita atas segala kasih karunia yang Allah limpahkan. Mungkin ada yang hamba-Mu tidak sempat sebutkan, tapi Tuhan topang tuntun. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Friska yang saat ini dalam keadaan yang kurang sehat. Jamahan dan pemulihan Tuhan mereka boleh alami. Mama Priska sementara mengikuti pendidikan sertifikasi guru. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan dan hikmat. Friska dalam pekerjaan di Jakarta Timur, Tuhan senantiasa topang tuntun. Dwi Yuda dan Putri dalam menuntut ilmu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami, sehingga keluarga Bapak Friska boleh mengalami kasih dan anugerah. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan yang sementara juga dalam gumul. Kami tidak henti-hentinya berdoa untuk Nenek Johnson, Mama Kevin, Nenek Kevin, Nenek Epa, dan juga Saudara Nata di Papua, bahkan yang sementara dalam isoman, bahkan juga yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka masing-masing. Tuhan menopang, menuntun. Dan jika ada hari ini yang kena paparan virus, kuatkan, mampukan. Bahkan juga mungkin ada yang mengalami kematian. Kiranya Tuhan hiburkan, kuatkan keluarga. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami secara khusus ya Tuhan, untuk para aparat keamanan TNI Polri, Tuhan senantiasa mampukan supaya boleh menjadi alat berkat-Mu untuk mengamankan situasi dan kondisi, juga ketertiban kami sebagai masyarakat. Demikian juga yang Tuhan pakai sebagai ujung tombak dalam penanganan kasus virus corona ini. Secara khusus tenaga para medis, para dokter, perawat dan relawan-relawan. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang Tuhan pakai sebagai sagas dalam menguburkan setiap jenazah. Ada beberapa jenazah yang setiap saat mereka kuburkan, mereka letih lesu dan mungkin rentan kena paparan virus corona. Tuhan senantiasa beri hikmat, kekuatan, kesehatan sehingga boleh lakukan pelayanan ini. Malam ini ya Tuhan kami akan beristirahat. Topangan tuntunan Tuhan boleh kami alami. Dan jika Tuhan kenan, kami bangun besok menyambut hari, mentari pagi, dan boleh melakukan aktivitas dan rutinitas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Jika hari ini ada dosa dan kesalahan kami yang kami buat, ampuni kami. Layakkan, suci kuduskan supaya kami layak kembali menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan.
Inilah syukur dan permohonan-permohonan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat menikmati malam ini. Tuhan akan menopang, menuntun, dan menjaga kita. Shalom, salam sehat.